bertanding ya sesaat lagi, yaitu putih Grandmaster Susanto Megaranto dan hitam adalah Grandmaster Novendra Priyasmoro. Dan kedua pemain ini sama-sama membukukan poin 3,5 dari 4 babak. Dan di babak kelima ini kita akan lihat siapa yang lebih piawai dalam babak ini dan akan menjadi leader atau pemimpin di turnamen ini untuk sementara ya. Perlu saya sampaikan juga di sini setelah babak keempat ada 3 orang yang mempunyai poin 3,5, jadi tidak ada yang membukukan nilai sempurna yang akan bertanding di si Gajeng Teresa Cindy dari Jawa Barat dan juga banyak sekali pecahat-pecahat itu Grandmaster cerdas banget. Memang di sini juga main, tapi juga generasi saya sekarang ini, ya. Dan kita yang ada pertanyaan tentang campur di kolom chat silakan. Dan setelah itu nanti kita akan memulai pertandingannya. Nah, bagi yang teman-teman yang ada pertanyaan tentang campur di kolom chat silakan ditanyakan ya. Nah, nanti kira-kira apa ya yang akan dimainkan oleh Susanto dan Novendra? Karena kalau teman-teman tahu, mereka baru saja menyelesaikan bertarung kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, dan dimenangkan oleh Susanto Megaranto di proses yang dramatis sekali. Ya, pemain sudah siap dan kita sebentar lagi akan melihat langkah pertama dari putih. Apakah langkah pertama yang akan dimainkan oleh Susanto? E4 atau D4 ya, kita lihat sekarang. Ya, masih menunggu aba-aba wasit. Dan ini akan sangat menarik sekali ya. Jadi memang ya sudah dimulai, jam sudah dimainkan. Nah, Susanto berpikir langkah pertama E4. Nah, jadi ada 2 karakteristik dari permainan ini ya. Kalau E4 itu biasanya ingin permainan yang terbuka, kalau D4 biasanya permainan yang posisional. Dan di sini E4, G6, D4 ini memang Novendra suka sekali dengan gajah fianchetto. Jadi kalau di Sicilia dia sering main pembukaan Sicilian Dragon ya. Dan kalau sekarang kita bisa lihat ini adalah modern defense atau banyak yang juga menyebutnya perk ya. Nah, dan banyak sekali sistem yang bisa dimainkan oleh putih maupun hitam di dalam pembukaan ini. Jadi sekarang kalau Susanto berpikir sejenak, ini bukan menghitung, tapi memilih sistem apa yang ingin dipakai. Karena banyak sekali wawasan-wawasan oleh Grandmaster ini ya. Jadi dalam permainan tuh mereka memilih ya. Kalau mungkin bagi para pemula masih menghitung apa yang harus dilakukan, kalau mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi ada banyak cara yang bisa dilakukan, namanya mereka hanya memilih yang terbaik untuk mereka dan yang sesuai dengan selera. Jadi catur itu ada seleranya juga loh, ada pedas, manis, asam dan asinnya juga. Jadi sesuai mood juga, kira-kira mau pembukaan apa, mau variasi apa ya. Jadi ternyata banyak ragamnya, bukan hanya itu aja. Nah, ini mungkin ya kan waktu mereka bertarung itu Susanto menang ya, dan kemenangannya itu sangat tipis sekali karena harus ke Armageddon ya, dan di part Armageddon atau Sudden Death itu pun harusnya remis juga, tapi itulah faktor luck ya, atau faktor keberuntungan yang sangat dominan sekali di kemenangan Susanto waktu itu. Dan mungkin sekarang ya itu bisa menjadi motivasi Novendra untuk membalas dendam ya. Di sini Novendra memegang buah hitam. Kita lihat apakah Novendra akan sesuai dengan karakternya bermain agresif atau bermain solid dulu sambil mencari kelemahan lawan lalu menyerangnya, atau bertahan dulu ya. Karena sebagai hitam biasanya hitam harus mempersiapkan dulu sedemikian rupa baru menyerang. Nah, ini kita masih di menit kelima ini ya, jadi masing-masing main hanya menghabiskan waktu 1 menit untuk sampai di posisi ini, dan masih panjang sekali perjalanannya ya. Tentunya di posisi ini opening atau pembukaan sudah selesai ya. Kita tinggal melihat bagaimana mereka menjalankan buah-buah mereka di babak tengah. Apakah strategi dan taktik yang mereka mainkan ya. Jangan lupa seperti yang saya bilang, kita boleh punya ide sendiri, tapi jangan lupa untuk antisipasi ide lawan juga ya.
Dan pemain yang bagus adalah yang bisa mengkombinasikan kedua hal tersebut dengan baik dan efisien sewaktu bermain. Nah, ini Susanto menggerakkan kudanya ke A3 ya, karena masih perlu perkembangan buah. Jadi ingat ya teman-teman, untuk menyerang kita butuh buah-buah kita untuk bekerja. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mengeluarkannya dari petak awal. Nah, di sini Novenda mulai menyerang pusatnya dengan menjalankan C5, dan kita lihat apa yang akan direspon. Nah, Susanto menjalankan D5, yang gunanya untuk menutup pusatnya ya. Jadi, dan kemungkinan besar petak C4 nanti akan menjadi petak duduk kuda yang ada di A3, yang ada di pojok. Nah, kalau dari catur video teman-teman, ini kuda yang paling atas. Nah, jadi bagi yang baru bergabung dengan kita, selamat datang. Kita sedang melihat pertandingan babak kelima dari Perlintang atau Indonesian Masters 2021 memperebutkan piala bergilir Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo. Dan di sini kita sudah hampir setengah dari event tersebut ya. Kita akan bermain 9 babak, dan nanti di setelah babak ke-9 kita lihat siapa yang mempunyai poin tertinggi akumulasi dari semua babak. Jadi bedanya catur dengan olahraga lain adalah kalaupun kalah di babak ini atau sebelumnya, masih ada peluang untuk menjadi juara, asalkan kita bisa menang terus sehingga akumulasi poin kita tinggi ya. Ya, ini sangat seru sekali. Nah, jadi walaupun ini catur kilat, tapi keduanya mencoba untuk bermain presisi ya. Benteng E8 baru dijalankan, juga mengeluarkan perwiranya, masih mengeluarkan turwira. Jadi walaupun ini masih sudah tahap babak tengah, tapi tugas-tugas babak awal atau opening itu masih dilakukan ya, yaitu mengeluarkan buah atau perkembangan buah. Nah, dengan nantinya buah berkembang, baru setelah itu kalau sudah siap, buah-buah tersebut bisa menyerang ya. Iya, jadi kuda C4 sesuai dengan prediksi, jadi memang untuk petak yang sangat bagus sekali untuk kuda ya, karena tidak bisa diusir dengan pion, dan juga kuda di C4 ini juga mengarah ke pusat. Nah, kuda BD7, jadi teman-teman masih lihat dalam beberapa langkah terakhir ini, baik putih maupun hitam masih berkembang ya, masih mengeluarkan buah-buahnya. Jadi nanti kalau sudah selesai mengeluarkan buah-buahnya, kita lihat kepiawaian mereka dalam menyerang atau menjebak lawannya. Jadi kadang serangan-serangan yang ada itu bukan ofensif ya teman-teman. Kadang-kadang itu ada dalam taktik atau strategi tertentu. Ya. Oke, untuk babak ini, nah ini cukup menarik juga ya. Di meja kedua, Yosef Theolifus Naher melawan Stan Vincent Juhendi. Nah, ini dua pecatur yang sekarang sedang hampir menuju Grandmaster, karena dua-duanya ini sangat bertalenta sekali ya. Dan saya rasa kalau pandemi sudah berakhir, kedua pecatur ini bakalan menjadi Grandmaster ya. Tapi memang itu perlu effort yang khusus, dan bagaimana supaya kita bisa lebih konsisten lagi dalam latihan dan dalam bertanding. Karena agak sulit sekali di zaman-zaman pandemi seperti ini, praktis kita tidak ada turnamen untuk latihan ya. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita memanage diri sendiri agar bisa bertanding secara baik. Lalu di meja 3 ada Aditya Bagus Arfan melawan Muhammad Lutfi Ali. Nah, Aditya ini yang saya bilang tadi adalah salah satu pecatur junior berbakat yang mendapatkan wildcard di turnamen ini, dan melawan Muhammad Lutfi Ali, International Master kita, yang juga akan bertanding nanti di SEA Games di Vietnam bulan November mendatang. Lalu di papan 4 ini ada mantan guru saya ya, yaitu Master Internasional Dani Juswanto. Dan kebetulan Pak Dani ini bermain melawan anak muridnya sendiri, yaitu Women FIDE Master Diajeng Teresa Singgi. Dan keduanya ini mempunyai poin 3. Jadi untuk sementara ini sampai babak keempat,
Woman Feather Master dia Jengkariasa sendiri menempati peringkat pertama untuk kelompok putri. Lalu di papan yang kelima ada Muhammad Agus Kurniawan, dan Muhammad Agus Kurniawan ini berasal dari Jawa Timur dan juga menjadi juara nasional catur yang terakhir ya. Jadi praktis dari tahun 2020 kita sudah tidak ada kejurnas ya, karena ada pandemi, dan kemungkinan besar 2021 ini pun kita tidak ada kejurnas lagi karena masih ada pandemi. Dan Muhammad Agus Kurniawan ini bertanding melawan Azaria Jodi Setiaki yang juga adalah atlet dari tim nasional kita untuk SEA Games ya. Dan lalu setelahnya ada International Master Ajis Novita melawan International Master Awam Wahono. Jadi banyak sekali. Jadi semua ini sebagian besar ya, 90% dari pemain bergelar master pastinya ya. Karena ini adalah pemain top Indonesia, 50 pemain top Indonesia. Ya, kembali ke partai. Di sini sudah terlihat ada beberapa pertukaran ya. Dan pertukaran ini terlihat hampir tidak seimbang ya. Oke, ternyata Novendra mengorbankan perwiranya agar mendapatkan mayoritas pion ya. Jadi yang teman-teman juga ketahui, untuk satu perwira kuda atau gajah itu bernilai 3 dan pion itu bernilai 1. Jadi di sini Novendra menukarkan satu perwira untuk 3 pion putih. Jadi kalau secara matematik ya memang imbang ya, tapi kalau secara posisi, nah ini yang harus kita telaah lagi. Apakah pertukaran seperti itu baik adanya untuk putih ataupun hitam atau tidak ya? Karena biasanya yang mempunyai perwira itu lebih baik. Tapi dalam posisi ini saya kira ini cukup unclear ya, atau tidak jelas, karena bisa jadi yang mempunyai perwira ya yang lebih bagus, tapi dengan mayoritas pion-pion yang ada di pusat seperti ini pastinya tidak mudah untuk putih menembus pertahanan kita. Nah, posisi-posisi seperti inilah posisi-posisi yang kalau dicatat disebut dengan imbalance position. Nah, ini karena materi yang tidak berimbang ya, pertukaran yang tidak sama seperti ini menjadi hal yang menarik. Nah, unclear atau tidak jelas ini biasanya juga disebut juga dengan kompensasi ya. Nah, sekarang Susanto memakan pion yang di E7, mengorbankan kudanya yang di C4. Apakah taktik yang sedang Susanto jalankan di sini kira-kira? Apakah ada yang terlewatkan? Ya, ternyata ada. Karena kalau kuda itu dimakan, akan ada menteri ke D5. Jadi praktis kuda itu tidak bisa dimakan. Nah, itulah gunanya taktik teman-teman ya. Jadi kita bisa membalasnya itu dengan langkah yang lebih memaksa ya. Tapi karena Novendra juga adalah seorang grandmaster, Novendra melihat taktik yang Susanto lancarkan dan malah sekarang ancaman tersebut dibalas dengan ancaman lagi oleh Novendra. Jadi ancam balas ancam. Jadi kalau kita diancam bukannya malah pergi, tapi malah balas ancam. Nah, itu salah satu kehebatan dari grandmaster ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mengantisipasi ancaman itu secara agresif juga, bukannya defensif ya. Nah, sekarang dibalas ancaman lagi oleh Susanto. Jadi ini bertubi-tubi. Ancam, dibalas ancam, dibalas ancam lagi, dibalas ancam. Nah, sekarang malah skap ya. Menteri Kediri Mas skap. Nah, ini sangat ofensif sekali. Kita lihat waktunya di sini Susanto hanya 32 detik dan hitam unggul 1 menitan. Dan setelah skap ini, apa yang kira-kira Susanto akan lakukan ya? Karena praktis di dalam posisi ini putih kehilangan kualitas, dan kalau dilihat dari pionnya juga kehilangan 1 pion ya. Jadi kalau Susanto tidak mempunyai langkah yang konkret atau ide yang brilian di sini, lambat laun hitam akan mengonsolidasi buah-buahnya masing-masing ya, dan akan memenangkan pertandingan karena materi yang ada di sini terlihat kita mempunyai kualitas, tapi itu ada kompensasi tertentu ya, yaitu rajinnya terbuka, yaitu rajinnya mudah diserang. Nah, tadi kuda ke G5 gunanya adalah untuk men-skak di E6, itu adalah skak ke raja dan ke menteri. Tapi sekarang dibalas lagi oleh ancamannya dengan menjalankan kuda ke F6. Jadi disinilah yang letak kekuatan grandmaster ya teman-teman. Semua ancaman dibalas lagi dengan ancaman.
Jadi semua langkahnya ini bisa dibilang multifungsi ya. Jadi bukan hanya untuk bertahan, tapi juga di saat yang bersamaan itu menyerang. Nah, di sini Susanto hanya ada 13 detik melawan 40 detik. Wah, ini akan menjadi permainan yang menarik sekali ya. Dan di sini raja hitam masih agak terbuka, tapi apakah dengan kelebihan materi raja tersebut bisa diamankan? Dan pastinya kalau kita sudah kelebihan materi, metode yang paling sederhana adalah simplifikasi posisi, yaitu dengan menukar buah-buah kita agar serangan lawan itu bisa diminimalisir dan keunggulan materi kita bisa lebih maksimum lagi. Ya, masih berpikir sekarang Bang Hendra memilih untuk memakan kuda yang ada di G5. Jadi tadi ada pilihan entah dia memakan kuda di D5 atau G5. Skak, raja ke-6, kuda ke E3. Ya, ini akan sangat cepat sekali. Mengadu lagi menteri. Oh, menterinya kehilangan. Ya, jadi tadi agak blank di Susanto. Tadi kita menawarkan pertukaran menteri, tapi Susanto malah menjalankan gajah dan melupakan bahwa menterinya itu diancam. Dan setelah memakan menteri Susanto menyerah. Wah, seru sekali ya teman-teman ya. Ya begitulah percaturan sesungguhnya ya, pertarungan antara Grandmaster ini. Saya juga sebagai komentator sangat antusias sekali